tempat bersandar hanyalah Allah. Besar ujian hidupmu, ada tempat yang lebih besar. Allahu Akbar. Susah hidupmu, payah hidupmu, ada tempat engkau mengadu. Jangan mengadu kepada kawan. Hari ini jadi kawan, besok berubah menjadi kawan juga insya Allah. Jangan mengadu kepada harta, harta akan binasa. Jangan mengadu kepada Facebook, apalagi kepada TikTok. Nanti semua orang akan komen. Hidup ini tak susah. Yang susah itu adalah memikirkan komen orang. Betul? Nampaknya banyak yang tak tahan kena komen. Untuk berdiri berselawat bersama-sama. Barisan membawa panji, hitam putih berseri-seri, warisan menyata janji, malam jernih nyata beri, wawasan melak bersaksi, yang pedih nak dicari, garisan memata pangsi, yang pulih digarisi, perjuangan demi ilahi, menunaikan janji-janji, pertempuran yang memusuhi, meleraikan janji-janji, pertarungan yang memenuhi, tirai hati yang menutupi, kemenangan mematuhi, balai suci yang abadi. Perang nafsu mentauhid yang satu, lesu menzahirkan kalbu, menentang seteru sabit palsu, menang menyeru terbit menyetu.
agung ilahi menjunjung duli. Bumi menari di tanah Jawi, negeri tempat sumpah disaksi, negeri tempat darah dipaksi. Negeri Melaka, Aceh dan Jawa, Bugis, Melata, Agih dan Bawa, benua Terengganu maka tercipta bila Melayu duduk bertahta. Melayu bertahta, Melayu bertahta. Gemilang Melayu di Nusantara dan seantero dunia. Alhamdulillah, selesai sudah upacara penyerahan tanjak dan keris yang melambangkan kekuatan bangsa Melayu serta penyatuan kepada yang kami kasihi Tuan Guru Abdul Samad atau dikenali dengan Ustaz Samad dan Syekh Ali Abdul Qadir At-Tahiri oleh Panglima Mat Kilau kita Datuk Adiputra, dan majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Adiputra atas penyempurnaan acara sebentar tadi. Pada malam ini, kita cukup bertuah kerana menerima kehadiran murabbi yang amat kita hormati, Tuan Guru Profesor Ustaz Dr. Haji Abdul Samad, yang akan menyampaikan tausiah bertajuk Iman dan Taqwa. Tuan Guru kita ialah penerima anugerah Tokoh Dai Nusantara 2019 dan telah pun menghasilkan puluhan buku-buku yang menjadi rujukan umat Islam, dan kita mengharapkan sakinah, mawaddah dan warahmah untuk rakyat Malaysia. Bersaksikan dataran merdeka yang penuh sejarah ini. Tanpa melengahkan masa, ayuh kita mendengar tausiah beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap Balam. Balam ditangkap di Terengganu. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah letih menunggu. Apa kabar semua, sihat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbihi wa ba'du. Kullu amrin dhibalin, semua amal yang baik, walam yubda' bi bismillah, bila tiada dimulai dengan ucapan bismillah, fahuwa aqta', maka semua amal itu putus, tiada boleh dibawa bekal menghadap Allah. Maka kita mulakan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Air yang biasa saja, bila kita bacakan bismillah, maka mendatangkan keberkahan. Makan, membaca bismillah. Tidur, menyebut nama Allah. Semua amal-amal yang baik dimulakan dengan nama Allah. Majlis yang baik malam ini tiada berkah, majlis antanajifah,
Majlis busuk berbau, bangkai berulat bernanah. Bila tidak disebut namanya, maka kita berselawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Laisa minna, tidak diperakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tiada hormat kepada orang tua, alim, ulama, pemimpin, ulil amri. Maka yang sama kita hormati yang berbahagia Datuk Hakimah Muhammad Yusuf, yang berbahagia Datuk Haji Akbar bin Haji Samun, Imam Besar Masjid Negara Ustaz Ihsan, Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Datuk Banda yang berbahagia Datuk Sofia Haji Kamaruz Zaman Mat Saleh, Mufti Wilayah Datuk Profesor Madya Dr. Luqman Abdullah, Al-Habaib Al-Afadil, Al-Ulama Al-Ajilla, semua yang berhadir malam ini, puan-puan, tuan-tuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langkah pertama kaki menghapus dosa, langkah kedua mengangkat darajah. Langkah pertama menghapus segala silap dan salah, langkah kedua mengangkat kemuliaan di hadapan Allah. Itulah hendaknya yang kita dapatkan pada malam yang penuh dengan kebahagiaan ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Ustaz Abdul Samad malam ni datang tidak pakai penutup kepala? Memang sengaja macam tu. Sampai di atas baru dipasangkan tanjak. Kenapa bertanjak? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana lelaki bertanjak, di situ perempuan bertudung. Allahu Akbar. Kita biasa dengar alif lam mim. Kita biasa dengar kaf ha ya ain sad. Tapi malam ni lain yang kita dengar. Mim lam alif ya waw. Melayu. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang me-nya, tinggal layunya saja lagi. Alhamdulillah kita semua adalah orang yang dimuliakan dengan Melayu, yang dimuliakan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan Islam membawa rahmat. Pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Apalah agaknya perasaan rasa hati Ustaz Abdul Somad malam ini? Malam ini saya dipakaikan tanjak, hati saya senang. Rasanya agak berat sikit. Masa dipasangkan keris, itu agak khawatir sikit. Khawatir kita dia pasang ke bawah, putus pula. Alhamdulillah, saya boleh bersama dengan orang-orang mulia malam ini. Sebagaimana kita bersama di dataran merdeka pada malam ini, bersama pula lah hendaknya kita di surga Jannatul Firdaus. Allahu Akbar. Begitu rupa saya rupanya. Tajuk kita adalah iman. Apa tajuk kita? Apa yang membuat Nabi Adam tidak sombong, tidak angkuh, tidak takbur? Semua malaikat bersujud kepada dia. Malaikat yang suci, malaikat yang mulia, malaikat dari cahaya, malaikat yang tak berdosa bersujud kepada dia. Tapi dia tak sombong. Dia tak rasa diri dia lebih mulia. Kerana dia ada iman. Dia tahu bahwa kemuliaan itu hanya pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman tak sombong, orang beriman tak angkuh. Begitu juga dengan Abdul Somad malam ini. Ini semua hanyalah pinjaman sekejap mata. Lepas ini saya bawa balik ke Riau.
Apa kata saya semasa memakai baju Melayu ni tadi? Saya pakai ini kejap. Pakailah pakaian-pakaian dunia ni semua. Sampai masanya nanti semua pakaian ini akan berganti dengan kain kafan. Betul? Kita cinta pada baju Melayu. Kita sayang pada tanjak. Kita cinta kepada Tengkuluk. Saya suka pada keris. Tapi kalau saya mati, tetap juga yang dipakaikan kain. Apa pula kain batik? Kain kafan yang dibawa serta menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam alaihissalam jatuh ke bumi dari tempat yang paling tinggi, surga, jatuh ke tempat serendah-rendahnya tanah, dia tidak putus asa. Apa yang membuat dia tidak putus asa? Iman. Sebab dia tahu yang mengangkat dia tinggi adalah Allah, yang menjatuhkan dia juga Allah. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Dalam genggaman kuasamu ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hebatnya iman. Orang beriman, bila dia di atas dia tidak akan sombong, bila dia di bawah dia tidak akan rendah, dia tidak akan rasa hina, dia tidak akan putus asa, dia tidak akan mati. Sebab saat tinggi dia bersama Allah, saat rendah pun dia juga akan bersama Allah. Inilah yang kita tanamkan pada anak-anak kita, insya Allah. Insya Allah. Kalau anak kita tanamkan iman, nanti dia akan menjadi orang yang mulia, yang hebat, yang dihormati. Dia tidak akan sombong. Manakala hidupnya dipukul ombak, dihempas gelombang. Dunia adalah lautan samudra yang luas. Ombaknya kuat, anginnya puting beliung, karangnya tajam. Tapi dia tidak akan putus asa. Dia tak akan takut. Sebab apa? Iman. Apa yang membuat kita kuat? Iman. Apa yang membuat kita tak sombong? Iman. Apa yang membuat kita tak putus asa? Iman. Kenapalah jamaah ni tak ada? Biasa kalau saya bagi tazkirah, jamaah menengok ke muka saya. Hari ini semua menengok ke sana. Tak apa, mandang ke mana pun tak apa, sama saja. Setengah orang dia tengok, Ustaz Somad, kami pandang di YouTube tu agak hitam sikit. Bila kami tengok live, lebih hitam. Nabi Nuh alaihissalam ditakdirkan Allah mendapat istri yang kurang baik. Dari tanaman yang baik, diletakkan di tanah yang tak baik. Tumbuh bunga yang kurang baik. Nama anak tu Kan'an. Manakala angin datang, hujan 40 hari 40 malam, anak akan tenggelam. Dia tetap mengajak anak itu. Apa kata dia? Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana. Mari naik ke atas bahtera, mari naik ke atas kapal, mari naik ke atas sampan ayah. Apa yang membuat dia mengajak anaknya? Yang membuat dia menyelamatkan anaknya adalah iman. Orang tua yang beriman tidak akan membiarkan anaknya dalam kekufuran. Semua lelaki akan minta tanggung jawab di hadapan Allah. Kamu wahai ayah, kamu wahai bapa, kamu yang punya anak, kamu yang ada istri. Yang belum ada istri, sabar-sabar. Mudah-mudahan balik dari sini dapat jumpa yang solehah, insyaAllah. Nanti bila dah nikah, anak-anak bertanya, ayah, ya, macam mana jumpa mak dulu? Oh, masa tu ada ramai di dataran Merdeka. Siapa yang bagi tazkirah? Almarhum Abdul Somad. Macam mana jumpa mak? Lalu balik tu orang penuh, susah nak berjalan. Rupanya waktu itu terantuklah kepala ayah nak mencari selipar di mana. Itu telah nampak. Rupanya dengan emak engkau. Semoga mendapatkan jodoh yang baik-baik. Dari jodoh yang baik lahir anak yang baik-baik. Sehingga negeri kita menjadi negeri yang baik, diisi orang yang baik. An-nisa imadul bilad.
perempuan adalah tiang negeri. Kalau perempuan baik, negeri menjadi baik. Kalau perempuan tak baik, negeri menjadi tak baik. Dari perempuan yang baik, lahir anak yang baik, lahir cucu yang baik. Tapi sebagai seorang ayah, dia tak putus asa. Dia ajak anaknya, dia selamatkan anaknya. Mudah-mudahan Allah selamatkan anak kita dari narkotik. Allah selamatkan dari zina. Allah selamatkan dari khamar. Allah selamatkan dari semua yang merosakkan fitnah akhir zaman. Amin. Dia ajak anaknya, dia ingin selamatkan. Tapi manakala jawaban anak tak sesuai dengan keinginan. Apa kata anaknya Kan'an? Sa'awi ila jabalin. Aku akan naik ke atas bukit. Yang simuni minal ma. Yang menyelamatkan aku dari air. Aku tak perlu naik ke sampan ayah. Aku tak perlu naik ke bahtera ayah. Aku perlu naik ke atas bukit. Hanya bukit yang menyelamatkan aku. Saat itu dia tak bersedih. Saat itu dia tak berkecil hati. Kenapa? Karena dia sudah melaksanakan tuntunan iman. Selamatkan anak kita. Masukkan sekolah agama. Ajarkan Al-Quran. Bila selepas itu tak sesuai dengan harapan kita, jangan bersedih. Kita dah lepas tanggung jawab. Iman mengajarkan bahwa tak dapat iman ini diwarisi. Walaupun dari seorang ayah yang baik, yang soleh. Walaupun darahnya darah ulama. Sekalipun darah Nabi. Tapi insya Allah dengan pendidikan yang baik, di sekolah yang baik, di lingkungan yang baik, dengan cara yang baik, Allah selamatkan semuanya dalam keadaan soleh dan solehah insya Allah. Amin. Nabi Nuh alaihi salam dengan bahteranya, semua orang mengolok, semua orang mengejek, tapi akhirnya diselamatkan. Di tengah gurun pasir, dia buatkan bahtera yang besar. Nuh sudah gila, Nuh hilang akal. Mereka terbahak-bahak, mereka tertawa, mengejek, mengolok. Apa yang membuat Nuh tetap kuat? Yang membuat dia kuat adalah iman. Semua orang mentertawakan kita, tapi kalau iman kita kuat, kita hanya bersandar kepada Allah. La ilaha illallah. Tiada daya, tiada upaya melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Iman inilah yang menjadi senjata kita di awal zaman, di tengah zaman, di akhir zaman, di awal usia, di ujung usia, sampai kita mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Betul? Tak betul pun saya teruskan juga. Nabi Ibrahim alaihi salam menikah dengan Sarah, berdoa pagi, petang, siang dan malam. Kata orang Sarah takkan mungkin punya anak. Sarah kata orang, maaf, mandul, tiada akan punya anak. Dia menikah dengan Hajar. Hajar pun tak juga melahirkan anak. Apa kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir? 86 tahun berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Apa yang membuat dia terus berdoa? Kenapa dia tak putus asa? Mengapa dia tak hilang harapan? Rambutnya putih, tulangnya rapuh, tapi dia tetap berdoa. Dia berdoa kerana iman. Orang tak beriman dia tak akan berdoa. Hari ini kita tengok orang berdoa pagi, petang dia dah bertanya ke Ustaz Somad. Ustaz Somad, kenapa doa saya belum juga dikabulkan? Nabi Ibrahim berdoa 86 tahun. Awak berdoa berapa lama? Baru pagi tadi. Nabi Ibrahim, ulul azmi, 5 di antara rasul pilihan Allah. Namanya kita sebut. Sehari semalam berapa kali? Hitung kira sendiri. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mengapa Ibrahim? Kerana Ibrahim dengan kesabarannya, dengan imannya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sekarang banyak orang lepas sembahyang tak ada lagi berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Macam ayam nampak padi. Bila ditanya, engkau tak berdoa lagi?
Apa doa lagi Ustaz Somad? Doa yang lama pun belum kabul lagi. Nabi Ibrahim berdoa minta anak. Hari ini terus kita berdoa, langsung anak kita naik ke atas. Mudah-mudahan semua anak-anak kita soleh solehah macam keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lahir Nabi Ismail. Selepas Ismail lahir 13 tahun. 13 tahun umur Ismail, maka terjadi mukjizat luar biasa. Kata orang dia tak akan hamil, kata orang dia tak akan punya anak lagi. Perempuan yang dikatakan tak akan hamil, rupanya Sarah mengandung seorang anak lelaki. Umur Nabi Ibrahim 99 tahun, lahirlah Ishak. Doa dikabulkan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tak ada yang sulit, tak ada yang susah, tak ada yang payah kalau Allah berkehendak. Abdul Samad, jangan kau sombong, jangan kau angkuh. Semua yang datang ini yang menggerakkan hatinya adalah Allah. Betul? Kenapa mesti dipasang jeruji besi? Apakah Malaysia ini negeri yang tidak aman? Aman. Kenapa dipasang jeruji besi? Kenapa Ustaz Somad dikawal polis ramai betul? Sebab Ustaz Abdul Somad kurus kecil. Bila umat Nabi Muhammad sebanyak ini datang merebut, terbukalah kain baju. Tak usahlah kita teruskan. Ini semua yang datang ini kerana iman. Yang datang ini kerana Allah. Mereka datang dari rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Iman yang membuat orang berdoa. Iman yang membuat orang tidak putus asa. Nabi Ibrahim alaihissalam. Selepas anak lahir, apa kata Allah? Hantarkan anakmu itu ke tempat yang jauh. Bukan 1 kilometer, bukan 100 kilometer. Dari Palestin ke kota Makkah Al-Mukarramah. Kerana Allah yang memerintahkan. Anak yang dirindukan. Pagi, petang, siang dan malam. Dipanjatkan doa kepada Allah. Setelah anak datang, kata Allah, jauhkan dia dari engkau. Nabi Ibrahim dengan imannya membawa anak itu jauh. Di saat dia tinggalkan, meleleh air matanya. Dia tengok ke belakang. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi inni askantu min zurriyati. Aku tinggalkan anakku. Fi wadin ghairi dhi zar'in. Di lembah yang tak ada tanaman, tak ada air, kering. Inda baitikal muharram. Di samping Baitullah. Panjang umur, sehat badan. Mudah-mudahan kita sampai ke Baitullah berhaji dan berumrah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Hendaknya bersamalah kita di samping Baitullah insyaallah. Amin. Lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang, lebih 40.000 orang. Doa-doa kita menembus pintu langit insyaallah. Amin. Nabi Ibrahim mengantarkan anaknya ke tempat yang jauh. Anak yang dirindukan 86 tahun lamanya. Apa yang membuat dia berpisah dengan anak? Apa yang membuat dia sabar? Yang membuat dia sabar adalah iman. Iman mendatangkan kesabaran. Iman mendatangkan kekuatan. Iman mendatangkan keyakinan. Iman membuat orang tidak putus asa. Di tempat yang kering, di tempat tidak ada air, di tempat yang jauh, panas. Disitulah seorang perempuan menjaga, membela seorang anak. Apakah Hajar marah kepada Allah? Suamiku Nabi Ibrahim namanya, anakku Nabi Ismail namanya. Kenapa aku dibiarkan di tempat yang jauh, di tempat yang terasing? Hajar dengan kekuatannya lari ke atas bukit Safa,
Di atas bukit Safa tidak ada air. Lari ke atas bukit Marwah. Di atas Marwah pun tak ada air. Safa, Marwah, Safa, Marwah. Ternyata iman tidak membuat orang duduk berpangku tangan menunggu air turun dari langit. Iman tidak membuat orang marah kepada Allah. Kenapa aku jauh dari suami? Kenapa anakku kecil ditinggalkan? Kenapa aku berpanas-panas? Iman membuat orang ridha dengan ketetapan Allah. Betul? Tak betul pun saya teruskan juga. Nabi Ibrahim alaihissalam nun di Palestina, jauh di sana. Sementara dua anak yang dibesarkan dengan iman, seorang ibu, buah hati, belayan jiwa, disayang, dicinta. Iman membuat dia tetap kuat dan tegar menghadapi cabaran-cabaran hidup. Allah ingin memberikan air bukan dari tumit hajar. Air datang bukan dari tumit yang berlari. Air bukan datang dari tumit yang berkejaran ke atas bukit. Air datang dari tumit budak kecil yang belum pandai berjalan. Ketika air itu datang, memancar di tengah gurun, panas, kering, apa pun tak ada. Apa kata Hajar? Zam-zam, zam-zam, berkumpullah wahai air, berkumpullah wahai air. Air itu berkumpul 3.000 tahun lebih, hampir 4.000 tahun. Manusia meminumnya. Semua umat sampai hari kiamat tidak akan kering. Itu semua kerana iman seorang perempuan, Hajar. Jadi bila ada orang mengatakan Ibrahim seorang nabi, seorang rasul, hebat, gagah, perkasa, kuat. Tapi di balik lelaki yang kuat ada perempuan yang sangat kuat. Dia adalah Hajar. Ini adalah lelaki-lelaki yang hebat. Tapi di balik lelaki yang hebat ada perempuan yang luar biasa. Betul? Kenapa mereka hadir malam ini? Sebab istrinya mengatakan, pergilah engkau wahai buah hati belayan jiwa. Engkau tak ikut dengan aku? Aku di rumah menonton streaming saja. Di mana kami tengok? Channel Ustadz Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau lelaki beriman, dia tak putus asa. Kalau perempuan beriman, dia tidak sumpah serapah. Kalau perempuan beriman, dia tak duduk menunggu pangku tangan. Dia akan berlari ke Safa, dia akan datang ke Marwah. Tapi rupanya iman selalu ada ujian. Ujiannya datang bukan dari batu Safa datang air, bukan dari batu Marwah. Air datang dari tumit Ismail. Isma, kabulkanlah. Allah. Isma, kabulkanlah. Isma, dengarkanlah. Isma, berikanlah. Ya Allah. Ismail, kabulkanlah ya Allah. Mohon maaf kalau ada tuan nama Tuan Ismail. Kabulkanlah ya Allah. Tapi puan bila balik nanti nama laki Tuan Ismail, wahai suamiku kabulkanlah ya Allah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang-orang yang beriman. Manakala datang Namrus dengan kekuasaannya, mereka kumpulkan semua kayu-kayu, mereka timbun setinggi bukit. Kata dia, harriquhu, bakar dia. Saat itu ada rasa cemas, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Tapi iman memberikan kekuatan. Apa kata Allah? Ya nar, wahai api, kuni, jadilah engkau bardan, sejuk, wasalaman, selamat. Andai dikatakan Allah bardan, tak ada salaman, beku Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi manakala dia katakan ya nar, wahai api, bardan, sejuk, wasalaman, selamatlah engkau ala Ibrahim, maka Nabi Ibrahim selamat. Tidak ada jaminan. Malaikat tidak datang mengatakan engkau akan selamat. Tapi imannya, keyakinannya, andai dia mati, dia akan mati syahid. Dia hidup, hidupnya mulia.
semua orang akan membinasakanmu. Kalau tidak, kata Allah, tidak akan terjadi. Semua orang mendatangkan manfaat. Kalau tidak, kata Allah, tak akan terjadi. Semuanya ada dalam kuasa Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khalik, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar. Iman inilah yang kita tanamkan ke dalam diri anak-anak kita sampai akhir zaman. Wala tamutunna illa wa antum. Kita ingin mati kita akhirnya dalam kalimah la ilaha illallah. Amin. Subhanallah walhamdulillah ha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apakah orang beriman ada cemas dalam dirinya? Ya. Apakah Ustaz Somad ada cemas, ada khawatir? Ada. Bila Ustaz khawatir? Siang tadi. Ini kalau hujan macam mana malam nanti? Saya mungkin akan dibagi tempat dengan atap. Tapi jamaah, andai hujan, apakah jamaah tetap datang malam ini? Begitu orang beriman berkata, itu ucapan adalah janji. Tidak ada dusta di antara kita. Betul? Begitu orang beriman berjanji di hadapan Allah. Dia tidak berkata di hadapan Abdus Samad, tapi dia berkata di hadapan As-Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Bukan ini. Ini hanya hambanya. Ini hanya sahaya. Hamba sahaya yang tak punya apa-apa. Diangkat Allah sekejap di atas tangga. Selepas ini dia akan turun kembali. Berapa lama? 600 mililiter. Tetap 60 menit. Dia akan kembali. Sampai masanya kita pun akan balik menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka keyakinan ini kita pakai sampai akhir hayat. Sampai malaikat maut mencabut nyawa. Kita, anak kita, cucu kita. Tetap dalam la ilaha illallah Muhammadur. Nabi Musa alaihissalam punya ibu seorang bernama Yohanes. Apa yang mereka katakan pada Yohanes? Semua anak lelaki yang lahir, sembelih lehernya, bunuh dia. Yudhabbi'una abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Anak lelaki bunuh, matikan, potong lehernya. Anak perempuan biarkan, dia tak akan melawan. Keyakinan seorang perempuan. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya? Fa in khifti, kalau kau takut. Fa in khifti, kalau kau cemas. Fa in khifti, kalau khawatir. Fa alqihi fil yammi. Masukkan dia ke dalam sungai Nil. La takhafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih. Inna ja'iluhu minal mursalin. Nanti kami akan menjadikan dia sebagai salah satu dari Rasul utusan kami. Seorang perempuan yang katanya lemah, yang katanya tiada daya, yang katanya tiada upaya, yang katanya tak punya kuasa. Tapi hari itu seorang perempuanlah yang menyelamatkan Nabi Musa. Orang berkata Nabi Musa hebat. Dia pukulkan tongkatnya. Famfajarat mithnusnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Kata orang Nabi Musa hebat. Dia pukulkan tongkatnya, berubah menjadi ular, memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Kata orang Nabi Musa hebat. Dia pukulkan tongkatnya, terbelah Laut Merah. Jamaah percaya dengan semua cerita ini? Tapi di balik itu semua ada perempuan yang beriman, yang menjaga Musa alaihissalam. Akhirnya dia selamat. Perempuan ini perempuan yang disebut dalam Quran tanpa menyebut namanya. Apa kata Allah? Wa auhayna ila ummi Musa. Kami kirimkan ilham kepada ibu Musa.
An ardi'ih, susukan anakmu. Jangan serahkan anakmu kepada kambing. Jangan serahkan kepada lembu. Susukanlah dengan air susu perempuan yang solihah. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut anakmu dibunuh Fir'aun, fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai. La takhafi, jangan takut. Wala tahzani, jangan sedih. Inna radduhu ilaiki, nanti kami akan mengembalikannya kepadamu. Tapi dia tidak kembali dalam seorang bayi, dia akan kembali waja'iluhu minal mursalin, dia akan menjadi rasul, salah satu utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah mewujudkan janjinya? Ya, karena Allah itu innaka la tukhliful mi'ad, janji Allah pasti akan terwujud. Pernah kita menengok Allah? Tidak. Ada kita menengok neraka? Tidak. Ada kita menengok surga? Tidak. Itulah yang akan dijawabkan malaikat esok subuh. Manakala malaikat yang berjaga malam ini esok subuh akan sholat subuh bersama dengan malaikat yang akan berjaga esok hari. Hari Ahad esok hari. Hari Sabtu malam Ahad. Malaikat yang berjaga malam ini berjumpa dengan malaikat berjaga esok pagi. Berjumpa dalam sembahyang subuh. Itulah mengapa orang yang sembahyang subuh disebut dengan wa Qur'anal fajri kana mashhuda. Membaca Quran pada sembahyang subuh dipersaksikan malaikat. Kerana malaikat malam, malaikat siang berkumpul. Mudah-mudahan besok subuh kita tetap ke masjid insyaAllah. Amin. Saya tak mahu esok subuh masjid surau, musola, jamaah tak ada. Bila ditanya imam, kemana pergi jamaah? Sebab Ustaz Somad malam tadi semua tak sembahyang subuh. Kita tetap sembahyang subuh insyaAllah. Amin. Apa yang membuat mereka berkumpul? Malaikat ditanya Allah. Allah bertanya, bukan Allah tak tahu. Allah maha tahu. Allah bertanya kepada malaikat. Nampaknya dah mulai turun. Hai malaikat, apa kerja mereka malam tadi? Kata malaikat, malam tadi mereka berkumpul di dataran Merdeka. Kenapa mereka berkumpul? Apakah ada artis? Apakah ada sepak bola, bola sepak? Apakah ada konser, musik? Tak ada ya Allah. Apa yang mereka tengok? Seorang hambamu yang kurus 50 kilogram. Hanya iman yang membuat kita berkumpul malam ini. Yang dibacakannya ayat-ayatmu, yang dibacakannya hadis-hadismu, yang diceritakannya nabi-nabimu. Dengan keimanan itu dia ingin umat ini di akhir zaman supaya tetap kuat seperti kekuatan yang diberikan Allah kepada nabi-nabi insyaAllah. Amin. Begitulah Nabi Musa alaihissalam dengan ibunya. Ketika dia terusir dari istana Fir'aun, dia lari tegak di atas bawah pokok kayu. Di saat itu tiada tempat bergantung. Ayah tak ada, emak tak ada, istri tak ada, belum menikah, terusir dari istana Fir'aun. Siapa tempat dia bersandar? Tempat bersandar hanyalah Allah. Besar ujian hidupmu, ada tempat yang lebih besar. Allahu Akbar. Susah hidupmu, payah hidupmu, ada tempat engkau mengadu. Jangan mengadu kepada kawan. Hari ini jadi kawan, besok berubah menjadi kawan juga insyaAllah. Jangan mengadu kepada harta. Harta akan binasa. Jangan mengadu kepada Facebook. Apalagi kepada TikTok. Nanti semua orang akan komen. Hidup ini tak susah. Yang susah itu adalah memikirkan komen orang. Betul? Nampaknya banyak yang tak tahan kena komen. Ustaz Somad selama di Lumut, selama di Melaka, selama di Kuala Lumpur, esoklah sekali di Jelutong, apakah tak ada komen? Semua ada komen. Bacalah komen-komen yang ada di Instagram. Bagi yang belum follow, sila follow. Apa maknanya? Itulah hidup. Hidup itu ada ujian. Hidup itu ada cobaan. Yang membuat kita kuat adalah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Nabi Musa alaihissalam kuat ketika dia akan menyeberang Laut Merah. Apa kata Bani Israel? Innalamudrakun, innalamudrakun. Kita akan tertangkap. Di belakang kita ada Fir'aun. Di belakang kita ada Haman. Di belakang kita ada tentera Fir'aun. Innalamudrakun. Kita akan tertangkap. Apa kata Nabi Musa? Kalla. Tidak. Kalla. Tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Allah yang akan menyelamatkan kita. Semua orang menakut-nakuti kita. Semua orang membuat kita cemas. Semua orang mengancam kita. Kita tetap bersandar kepada, jangan bersandar pada suami, nanti dia diambil orang. Bersandar kepada istri, kita mati, dia diambil orang. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ulama tasawuf? Ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkaulah yang ku maksud. Wa ridhaka matlubi. Ridhamulah yang ku cari. Ini iman para nabi yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Dibacakan Nabi Muhammad. Ditazkirahkan malam ini. Faqsusil qasasa. Ceritakan kisah-kisah ini. Supaya apa? La'allakum yatafakkarun. Mudah-mudahan mereka berfikir. Sedang nabi-nabi ujiannya berat. Sedang nabi-nabi hidupnya berat. Jadi kalau ada orang yang dah sembahyang, yang dah puasa, yang dah mengaji, yang dah ikut tazkirah. Ustaz Somad, kenapa hidup saya ini susah? Kenapa hidup ini berat? Kenapa hidup ini ujian? Itulah yang disampaikan Ustaz Abdul Somad dari tadi. Tentang Adam, tentang Nuh, tentang Ibrahim, tentang Ismail, tentang Hajar, tentang Musa, tentang ibunya berhadapan dengan Fir'aun. Sampai masanya Nabi Isa alaihissalam. Ada seorang perempuan, suci, bersih, tak ada dosa. Tinggalnya di mihrab, makanannya dihantar. Dia tak jumpa dengan lelaki. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Hamil mengandung tanpa suami. Malu. Apa yang terjadi? Fitnah. Orang mengatakan dia dah berzina. Tapi dia tetap kuat, dia tetap tegar. Dia adalah satu surah dalam Al-Quran. Perempuan itu bernama Maryam. Hebatnya Maryam. Apa kata orang Yahudi? Makana abuki mara'ata saw'in. Makana abuki mara'a saw'in. Ayahmu bukan orang jahat. Wa makanat ummuki baghiyya. Ibumu bukan orang jahat. Kenapa engkau hamil tanpa suami? Dia hanya diam. Kenapa dia diam? Sebab kita melawan orang yang jahil, tak berkesudahan. Maka diam lebih tepat. Idza nataqas safihu fa khairum min ijabatis sukutu. Kalau orang jahil bicara, maka jawabannya adalah diam. Bila kita diejek, maka kita diam. Oh, patutlah Ustaz Somad tak ada balas komen-komen yang ada di YouTube, yang ada di Instagram, yang ada di TikTok. Rupanya dia membalas dengan diam. Saya tak balas bukan karena diam, sebab saya tak tahu passwordnya. Kitalah yang paling kenal diri kita. Kitalah yang paling tahu. Kita ni pemarah. Kita ni tak tahan emosi. Kita ni nak mengamuk bila membaca. Bila kita baca, tak terbalaskan. Sebab orang pakai fake account, kita akan hancurkan. Yang hancur handphone kita. Bukan handphone orang. InsyaAllah selepas balik dari Kuala Lumpur ni, orang tak akan ada lagi yang mengolok ejek Ustaz Somad. Sebab dia dah ada kris dah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Maryam? Maryam sadar, Maryam tahu ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Melahirkan seorang anak, tiada suami, fitnah semuanya. Pergi dia meninggalkan Palestin. Fa'aja'ahal makhadu. Sampai masanya dia melahirkan anak. Selepas anak lahir, tak ada orang bagi minum, tak ada susu, tak ada kurma. Apa kata Allah? Wa huzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Goncangkan pundakmu ke batang pokok kurma. Ini pokok kurma, goncangkan batang kurma dengan pundakmu. Apa yang terjadi? Tusaqit alaiki rutaban janiya.
gugur buah kurma. Ada pokok kurma di Kuala Lumpur? Esok pergi ke pokok kurma, goncanglah pakai badan. Insya Allah, jangankan satu perempuan, 10 lelaki tak akan jatuh pokok kurma. Bila tak ada pokok kurma, cari pokok sawit. Kurma dengan sawit adik-beradik, sama besar. Lalu kenapa Maryam menggoncangkan badannya ke pokok kurma? Sebab imannya berkata, Allah memerintahkan, walaupun baru melahirkan anak, walaupun lemah, walaupun diejek, walaupun diolok, jauh dari orang tua. Ayahnya meninggal dunia, ibunya tak ada, dikucilkan, dijauhkan, direndahkan, dihinakan. Tapi dia ada keyakinan yang membuat dia kuat. Yang membuat kuat itu adalah iman. Lahirlah seorang anak bernama Isa alaihi salam. Isa, semua ingin membunuhnya. Datang orang Rum ingin membunuhnya. Datang Bani Israel ingin membunuhnya. Lalu apa kata Allah? Wa ma qataluhu, mereka tak boleh membunuh Isa. Wa ma salabuhu, mereka tak berhasil. Walakin syubbihalahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Dia diselamatkan oleh Allah. Apa yang membuat dia selamat? Yang membuat dia selamat adalah iman. Apa nih Ustaz Somad nih dari tadi cerita iman. Memang tajuk kita iman. Bukan amin. Tajuk kita adalah tentang iman. Inilah yang kita tanamkan dalam diri kita. Abu Bakar Siddiq memberikan hartanya kepada Nabi, memberikan nyawanya kepada Nabi, memberikan anaknya kepada Nabi. Anaknya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Hartanya dimasukkan batu ke dalam kain, sebesar itulah emas yang dibawa hijrah. Nyawanya masuk dia ke dalam lubang batu pada malam hijrah. Nyawa dia berikan, harta dia berikan, anak dia berikan. Apa yang membuat dia memberikan semuanya untuk dakwah? Iman. La tasubbu ashabi. Jangan kamu caci maki sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban. Andai ada di antara kamu yang boleh bersedekah emas sebesar bukit Uhud, itu belum sampai setengah tapak tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Itulah mengapa kita sebut manakala salat tarawih, Al-Khalifatul Awwal Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Nampaknya jamaah tarawih kenyang makan kolak 2 mangkuk. Bila dia sedang khusyuk atau sedang tertidur lelap, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baru agak jaga sikit sebab dah dekat tarawih. Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Kenapa radhiyallahu an? Kerana imannya membuat dia memberikan hartanya, nyawanya, anaknya untuk menyokong dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Belum lahir ke dunia, ayah meninggal, namanya Abdullah. Lahir ke dunia, emaknya meninggal, namanya Aminah. Dibesarkan oleh datuknya, Abdul Muthalib meninggal. Dibela oleh pamannya, Abu Talib meninggal. Abdul Muthalib datuknya meninggal, pamannya Abu Talib meninggal. Istrinya, kesayangannya, tempat mengadunya, yang menyelimutinya, Khadijah meninggal. Anak perempuannya 4, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum meninggal. Anak lelakinya Al-Qasim, Abdullah meninggal. Pergi ke Taif. Orang Taif tidak menyambutnya dengan Tala'al Badru alaina. Orang Taif tidak menyambutnya dengan marhaban ya Nural Aini.
Apa yang membuat dia kuat? Yang membuat dia kuat adalah iman. Dengan iman inilah kita kuat. Malam ini bila kita selama ini goyang, goncang, anginnya kencang, insya Allah yang menyampaikan ini balik dari Kuala Lumpur lebih kuat insya Allah. Amin. Doakan Ustaz Somad kuat menghadapi cabaran-cabaran hidup. Ustaz Somad kan Ustaz. Ada jamaah berkata Ustaz tak digoda setan. Kalau Ustaz, setannya Ustaz juga. Ustaz apa? Ustaz setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Apa yang membuat Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel? Yang membuat itu adalah iman. Sebab dia yakin dan percaya ada janji Nabi Muhammad. La tuftahannal Konstantinia. Kamu akan membebaskan Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha. Panglima perang yang terbaik adalah dia. Wala ni'mal jaisu jalikal jaish. Dan tentera yang terbaik adalah pasukan tentera. Itulah dia yang merebut Konstantinopel. Apa yang membuat dia yakin? Yang membuat dia yakin adalah iman. Berapa umur dia waktu itu? Ada yang menyebut 19 tahun. Ada yang berkata 20 tahun. Ada yang mengatakan 21 tahun. 19, 20, 21. Yang mana pun kita pakai, itu adalah belia pemuda. Seorang pemuda belia bernama Usamah bin Zaid. Diangkat Nabi menjadi panglima tentera perang. Berapa umurnya? 18 tahun. Muhammad Al-Fatih 19 tahun. Usamah bin Zaid 18 tahun menaklukkan Konstantinopel. Hari ini bila kita tanya pemuda belia, berapa umur kamu? 19 tahun. Apa yang sudah kamu taklukkan? Hati 3 gadis pujaan hati. Di mana anak-anak muda belia kita? Malam ini, malam Ahad. Biasanya hari Sabtu malam Ahad, pemuda belia akan berjalan ke sana kemari. Tapi malam ini semuanya datang mengagungkan Allah. Kenapa dia datang? Semuanya karena iman. Malam ini kita berjalan sayang? Tidak. Malam ini kita akan mengaji. Ada Ustadz Abdul Somad di dataran Merdeka. Lalu macam mana hubungan kita? Lepas mengaji kita berjalan. Betul? Betul pula kata dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman membuat pemuda menjadi takut kepada dosa. Iman membuat pemuda menyelamatkan dirinya dari zina. Iman membuat pemuda selamat dari narkotika. Iman membuat orang tua mendidik anak-anak yang belia. Itu ada dalam sejarah Islam. Akhirnya Islam pun sampai ke bumi Melayu. Orang Melayu menerima dakwah Islam yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, yang ada di Semenanjung, yang ada dari mulai Fatani sampai kepada Langkat, sampai kepada Al-Gadariyah. Semuanya bersyahadat menyambut dakwah Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sultan-sultan Melayu membina masjid. Pergilah di mana ada Kesultanan Melayu, di sana ada masjid, di sana ada mufti, di sana ada ulama, di sana ada habaib. Pergi ke Pulau Penyengat, di sana ada makam sultan, di sana ada Habib As-Sagaf, di sana ada Gurindam 12, di sana ada Sultan Ali Haji. Kemana kaki melangkah, pulau mana yang kita pijakkan kaki, kita akan menemukan di sana ada Sultan Melayu, ada hukum hakam syariat Allah. Tapi Islam tidak membunuh, Islam tidak menganiaya. Semua berbilang kaum hidup mesra, yang Islam, yang tak Islam, semuanya dalam masalah akidah tak ada tawar menawar. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Tapi dalam masalah muamalah
jangan ajarkan orang Islam bagaimana cara bertetangga dengan orang tak Islam. Pergilah sejauh mata memandang, tak ada orang Islam membunuh yang tak Islam. Tak ada orang Islam membawa pedang. Siapa yang tak Islam, pancung kepalanya, halal rumahnya, hancurkan tanahnya, ambil hartanya. Itu bukan ajaran Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Siapa yang mengajarkan kita? Yang mengajarkan kita adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Apa yang kita balaskan untuk dia? Dia tak minta harta kita. Dia cuma minta tanamkan pusaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hati anak-anak kita. Tanamkan la ilaha illallah, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Iman yang membuat ulama datang dari jazirah Arab, dipukul ombak, diempas gelombang, sampai ke bumi Melayu, mengajarkan syahadat kepada nenek moyang kita yang tak mengenal Allah. Mereka menyembah hantu, mereka menyembah batu, mereka menyembah kayu. Pada akhirnya mereka menyembah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup di atas dunia, pernah bernafas dengan udara dari Allah, jantungnya dari Allah, degupnya dari Allah, langkahnya dari Allah. Tapi dia tak pernah menolong agama Allah, tak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Ustaz Abdul Somad yang berdakwah, Ustaz Abdul Somad yang bertausiah. Kalau mikrofon mati, itu maknanya waktu dah habis. Dari mana Ustaz tahu? Tadi saya mula pukul 9 suku. Sekarang dah pukul 9.10. Dari mana Ustaz tahu? Ustaz tak ada tengok jam dari tadi. Itu ada jam besar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting dunia ini dari dulu memang begini isinya. Zaman berganti, musim berubah. Tahun 1996 saya masuk ke university. Masa itu belum ada lagi www.yahoo.com. Masa itu belum ada internet. Saya baca berita newspaper. Apa katanya? Nanti tahun 2000 akan ada namanya internet. Semua orang boleh menengok gambar, menengok video. Anak muda kita akan rusak, belia kita akan hancur. Sampai 2023, anak muda belia kita tak hancur. Orang tua kita. Tadi masa saya lalu petang, saya tengok yang datang, yang hadir, muda, belia, sehat walafiat. Mana kata mereka bahwa pemuda Islam akan hancur? Pemuda-pemuda masih bersilat. Ustaz Somad dari tadi sebut pemuda belia. Kami yang tua ni tak ada yang tua. Malam ini yang datang ni sebenarnya anak-anak muda yang terjebak dalam badan yang tua. Betul? Betul kata dia. Saya kalau ditanya orang, umur Ustaz berapa? Umur bukan masalah waktu. Umur adalah rasa. Kalau kita rasa 25, hanya 25 lah umur kita. Banyak orang umurnya sudah tua, tapi semangatnya luar biasa. Saya banyak, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Saya berjumpa manusia macam-macam. Saya jumpa orang umur 80 tahun, sehat walafiat. Tuan Haji, apa amalan Tuan Haji boleh sehat? Saya kalau berdoa pada Allah Ustaz, saya bina masjid 3. Doanya macam mana? Ya Allah, kalau nak matikan aku, matikanlah selepas masjid ni selesai. Jadi Tuan Haji tak meninggal sebab masjid tu tak selesai-selesai. Dia minta pada Allah, selesaikan dulu dakwah ini ya Allah, barulah aku mati menghadap engkau. Jadi kalau ada anak muda belia, tapi dia tak ada semangat nak menolong agama Allah, dia mesti malu kepada Abu Ayyub Al-Ansari.
Abu Ayyub Al-Ansari umur 80 tahun datang kepada Rasulullah, datang kepada sahabat, datang kepada sahabat. Aku mendengar kamu akan pergi ke Rom. Ya, aku pernah mendengar hadis Nabi, la tuftahannal Qastantiniyah, kamu akan merebut Konstantin. Aku ingin mendapatkan pahala dakwah menyebarkan agama Allah. Berapa umurnya? 80 tahun. Apa yang membuat dia bersemangat? Yang membuat dia bersemangat adalah iman. Ustaz Abdul Somad, tazkirah yang keberapa hari ini? Ini tazkirah yang keempat. Pagi tadi di Manjung dekat Lumut. Lepas itu di KL 2 kajian. Ini yang keempat. Apa yang membuat Ustaz bersemangat? Mudah-mudahan kerana iman. Amin. Sebab kadang Ustaz ini semangat juga sebab kamera. Kadang bersemangat juga sebab follower. Kadang bersemangat juga sebab viewer. Maka luruskan hati, bersihkan niat. Ilahi anta maksudi, engkau yang ku maksud. Waridhaka matlubi, ridhamu yang ku cari ya Allah. Jangan sampai beralih kepada yang lain. Jangan sampai berputar kepada ke belakang. Yang kita hadap adalah masa depan. Kita akan mati menghadap Allah. Hidup kita 50, 60, 70. Selepas itu pun kita akan mati. Tapi di alam barzah, di alam kubur, 100 tahun, 1000 tahun. Ulama-ulama kita dulu yang meninggal dunia, berapa lama mereka sudah di alam barzah? Imam Al-Ghazali meninggal 505. Sekarang sudah tahun 1444. Tak lama lagi 1445. Apa maknanya? Hampir 1000 tahun di alam barzah. Imam Al-Bukhari. Bila Imam Bukhari meninggal? 256 Hijrah. Maknanya apa? Dia dah dalam liang kubur, liang lahat 1200 tahun. Imam As-Suyuti. Bila dia meninggal? 911. Senang aja mengingat Imam Suyuti bila meninggal. Emergency call. 911. Imam Suyuti. Maknanya apa? Dia dah di alam kubur, alam barzah 1000 tahun, 500 tahun. Apa maknanya? Imam Nawawi, bila dia meninggal? 7676. Maknanya apa? Dia berada di alam barzah 700-800 tahun. Hidup di atas tanah ni kejap. Tapi hidup di dalam tanah, di alam barzah, di alam kubur, lama. Inilah yang sedang kita cari. Yang ada harta, bina masjid, mengalir sampai hari kiamat. Amin. Yang ada harta, buat tahfiz Quran. Anak-anak menghafaz Quran. Walaupun dia menghafaz Quran, pencak silat jangan sampai tinggal. Badannya sehat, otaknya sehat, mulutnya baca Quran. Dia tak diganggu orang, kerisnya melintang, tanjak di kepala, mulutnya membacakan ayat dan hadis. Sekali layar terkembang, surut untuk berpantang, tak akan melayu hilang di bumi. Allahu Akbar. Bukan berarti bila kita dah Islam kita menghilangkan Melayu. Orang tetap Islam. Kalau kita pakai tanjak bukan berarti kita tak Islam. Kalau kita guna keris bukan berarti kita tak Islam. Kalau kita pakai baju Melayu bukan berarti kita hilangkan Islam. Apa yang bercanggah dengan Islam? Tak ada. Aurat tertutup. Dari ujung pusat sampai ujung lutut tertutup. Jadi Ustaz Samad kalau sembayang esok pakai tanjak, pakai baju Melayu, sah, tak salah. Tapi ini masalah pantas, layak atau tak layak. Kalau esok subuh saya ke masjid, sawus sufuf, jamaah, apa ni? Andai malam ni saya datang, pakai jaket, pakai celana jeans seluar, pakai helmet, lalu saya katakan, hai guys, tak ada salah. Sebab ini menutup aurat. Tapi yang jadi masalah adalah layak atau tak layak, sesuai atau tak sesuai.
Jadi ada tempat, ada masa, ada momen. Pada malam hari ini kita guna baju Melayu, tak melepaskan keislaman kita. Tapi bila kita berislam, bukan berarti kita kehilangan Melayu. Saya bukan orang Melayu, Ustaz. Saya orang Jawa, saya orang Bugis, saya orang Minangkabau. Di mana kita duduk, di mana kita tinggal, maka sesungguhnya kita adalah bangsa besar, bangsa Melayu. Maka kita akan menyampaikan ini ke anak cucu keturunan kita. Sampai bila? Sampai Allah mewariskan alam dunia kepada mereka semuanya. Abdul Somad mungkin 60-70 mati menghadap Allah. Tapi video kita malam ini, gambar kita malam ini, ditengok anak cucu kita. Mereka akan menengok gambar. Gambar siapa ni ayah? Itu gambar Ustaz Abdul Somad. Orang mana? Dia dari Riau, Sumatera, Indonesia. Di mana dia sekarang? Dia dah masuk liang lahat. Untuk dia Al-Fatihah. Kalau saya mati, mau tuan-puan membacakan Al-Fatihah untuk saya? Janji ya? Itulah yang kita harapkan. Apa lagi yang kita harapkan? Berharap kepada harta benda habis dibagikan kepada anak cucu menantu sebagai harta warisan. Berharap kepada kuasa harta habis semua tak bersisa. Yang tersisa hanyalah amal-amal kebaikan. Itu semua adalah iman, iman, iman. Tajuk kita malam ni pertama iman, yang kedua adalah takwa. Kalau kita percaya, pasti kita takwa. Esok engkau datang ke college, ya saya datang. Esok katanya pensyarah kita ada bagi tulis paper. Paper yang lepas tu kita akan presentasi di hadapan dia. Kamu percaya? Percaya. Percaya tu iman. Bila percaya, maka tulis paper. Bila percaya, kita persiapkan untuk presentasi. Bila percaya, kita akan bacakan, kita berlatih di rumah. Itulah dia takwa. Percaya pada Allah, percaya. Percaya dunia akan kiamat, percaya. Percaya bahwa kita akan mati, percaya. Percaya bahwa dunia ini akan hancur dan kita akan dibangkit di padang mahsyar, percaya. Bila percaya, maka siapkanlah. Kesiapan kita itu adalah takwa. Sekarang saya tanya pada tuan-puan semua. Percaya bahwa Allah itu ada? Percaya. Percaya bahwa dunia ini akan hancur berkeping kiamat? Percaya. Percaya bahwa kita nanti akan hidup lagi di padang mahsyar? Percaya. Percaya bahwa kita nanti akan ditimbang amal baik buruk? Percaya. Percaya bahwa kita nanti akan masuk surga yang baik, yang tak baik masuk neraka? Percaya. Percaya. Itu namanya iman. Kerana percaya kita tak berzina. Kerana percaya kita tak mencuri. Kerana percaya kita tak makan haram. Kerana percaya kita tak guna riswah. Kerana percaya kita solat. Kerana percaya kita puasa. Kerana percaya kita berzakat. Kalau dah beriman, insya Allah bertakwa. Untuk apa kita puasa? Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang yang percaya. Kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan pada kamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang sebelum kamu pun berpuasa. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Takut kepada Allah. Lelaki yang sehat, tidak musafir, tidak sakit, maka dia mendengar takwa di telinganya. Hari Jumat, apa kata khotib hari Jumat? Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kalau suami takut pada Allah, istri tak akan teraniaya. Kalau istri takut pada Allah, suami tak akan susah hati. Tapi ada pula jamaah yang bertanya ke saya, Ustaz Somad, boleh saya ada soalan? Boleh. Macam mana kalau ada suami yang takut ke istri? Apa tanya tuan? Macam mana kalau ada suami yang takwa ke istri, Ustaz? Takut dia ke istri? Saya jawab, suami yang takut ke istri, itu insya Allah dia tak kena azab kubur. Macam mana boleh macam tu, Ustaz? Sebab dia dah terlalu azab di dunia ni. Kalau ada istri yang selalu bertanya, abang di mana, sedang dengan siapa, berjalan ke mana, kereta di mana, duit di mana, bersyukurlah. Sesungguhnya dia ingin menyelamatkan tuan dari benda yang haram, fitnah akhir zaman. Betul puan?
Betul kata dia. Menyelamatkan. Bila dia dah diam, orang sampaikan berita dia buat tak baik, diam. Diam ini bukan takwa. Bila ada seorang bapa, seorang ayah, seorang ibu, seorang emak bertanya kepada anaknya, engkau ke mana? Macam mana sembahyang engkau? Macam mana hijab engkau? Macam mana jilbab engkau? Macam mana kawan engkau? Jangan ada boyfriend, jangan ada girlfriend. Macam mana akhlak engkau? Maka insya Allah anak-anak akan bertakwa. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Buat baik, sembahyang, puasa, zikir, sedekah, wakaf, infak, zakat, baca Quran. Mungkar, jangan berzina, jangan riswah, jangan makan haram, jangan riba, jangan ghibah, jangan namimah. Isi agama ini hanya dua, suruh, larang. Apa itu takwa? Laksanakan perintah Allah, jauhi semua larangan Allah. Berkawan dengan orang baik, kita akan baik. Dekat dengan orang tak baik, lama-lama tak baik. Alhamdulillah, kita semua yang datang malam ini berkat orang-orang baik. Orang baik tak ada datang ke hadapan. Yang nampak Ustaz Abdul Samad, tapi sebenarnya yang bertungkus lumus, yang bersusah payah, yang berpeluh, memandikan air mata, orang-orang yang tak nampak oleh mata kita. Mudah-mudahan semua yang ada kontribut hingga malam ini terwujud program yang besar ini, diberikan Allah kebaikan dunia dan akhirat. Orang-orang baik, orang-orang hebat ini, kalau dia anak-anak istri dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya soleh dan solehah. Allah jadikan Malaysia tetap dalam baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Allah jauhkan dari bala, dari musibah, dari bencana, dari gempa, dari tsunami, dari semua yang buruk yang merosakkan akal manusia insya-Allah. Bibarakati orang-orang soleh, bibarakati Sayyidina Muhammad, bibarakati awliya illah, bibarakati Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Drone kita dah siap dari atas. Kita nak tengok ada bintang-bintang malam ni, tak ada sebab dah turun ke dataran merdeka semua. Yang ada handphone, ada flash. Tak ada flash, bawalah lampu pakai buluh. Kita hidupkan semua supaya nampak dari atas langit bintang gemintang sedang turun ke dataran merdeka. Setuju? Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, ya Habibi, salam. Salawatullah alaika. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Sallu ala Rasulillah. Dah, cukup untuk TikTok. Ini syiar. Kalau pahala ikhlas kerana Allah, insya-Allah ikhlas. Tapi ada orang di kampung kita semua yang tak boleh hadir malam ni, dia tengok, oh Masya Allah, tabarakallah. Mana boleh tunjukkan? Ini bid'ah, ini riya, ini sum'ah, rusak hati kita. Orang yang buat zina, bangganya dia cerita tentang zinanya, mohon maaf. Orang yang minum khamar, bangganya dia dengan mabuknya. Orang yang ada hubungan,
Bangganya dia dengan maksiatnya. Kenapa orang baik tak bangga dengan amalnya, dengan dakwahnya, dengan solawatnya? Kita bukan menunjukkan diri kita. Kita sedang menunjukkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Betul? Itulah yang kita buat. Itulah yang kita lakukan malam ini. Tadi saya mula pukul 9 suku, sekarang dah pukul 10.30. Maknanya saya dah tegak 75 minit di akhir majlis. Majlis yang penuh barakah, majlis yang dihadiri malaikat rahmat, majlis yang dihadiri orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang ikhlas. Tak tahu entah dari mulut yang mana doa ini menjuluk pintu langit. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita semua. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah.